Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fauzul Faiza dengan NIM 2060050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan prinsip dari penilaian. Tujuan dari penilaian menurut Nana Sujana adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam bidang studi atau pengajaran yang ditempuh. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua. Penilaian mempunyai tujuan mendeskripsikan hasil belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu juga dapat mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Di sini dapat terlihat berhasil tidaknya guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Apabila hasilnya kurang baik, maka dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan proses pendidikan, sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap pihak sekolah. Yang selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Menurut Helmawati, prinsip umum dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sebagai berikut. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar penilaian. Pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Prinsip penilaian menurut Nana Sujana yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Dalam menilai hasil belajar, hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas dari segi yang dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi dari hasil penilaian. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan potensi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Guru harus berpatokan terhadap kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan. Kepdiknas menyatakan bahwa prinsip atau kriteria penilaian yaitu validitas, menilai apa yang harus dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai kompetensi yang akan dicapai dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakili secara proporsional. Reliabilitas, penilaian yang reliable memungkinkan perbandingan yang reliable dan menjamin konsistensi. Terfokus pada kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi, bukan pada penguasaan materi. Keseluruhan atau komprehensif, penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik.
Objektivitas. Penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami peserta didik, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam membuat keputusan dan pemberian angka. Mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.